Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, saudara-saudara. Pada kesempatan sesi kuliah hari ini, saya akan membahas overview sedikit ya, karena nanti saya berharap saudara-saudara lebih aktif untuk mencari literaturnya ya, karena nanti tugasnya adalah terkait dengan membaca literatur ya, terutama literatur dari jurnal-jurnal bereputasi yang kaitannya dengan isu smart city ya. Jadi uh, smart city ini sebenarnya sudah diinisiasi cukup lama ya, dan beberapa kota di Indonesia juga sudah mencoba menerapkan itu ya. Ya hanya memang kalau dibandingkan dengan negara-negara maju itu kita belum apa ya, kualitasnya mungkin belum bisa setara ya, karena memang smart city ini ya nggak murah juga untuk membangun realisasinya ya. Jadi smart city itu apa? Smart city itu eh, dipakai sebagai sarana untuk eh, apa ya, pengembangan pengembangan yang berbasis informasi dan komunikasi teknologi ya. Jadi yang namanya kota, kalau dulu ada konteks bahwa kota yang lampunya makin terang itu kotanya makin makmur ya. Tapi kemudian bergeser bahwa kota yang eh, cerdas atau smart city ini adalah kota yang penduduknya itu eh, dalam kehidupan sehari-hari disupport dengan adanya teknologi informasi ya dan komunikasi. Jadi meskipun di desa di tengah hutan eh, komunikasi tetap bisa jalan, kerja tetap bisa jalan ya, internetnya kenceng ya, itu gambaran gambaran smart city itu kira-kira seperti itu ya. Eh, jadi teknologi digital ini menjadi bagian yang amat kuat pada apa ya istilahnya rohnya smart city ya. Dan smart city ini salah satu kenapa konteks ini lebih ke arah yang green karena diharapkan dengan teknologi informasi dan komunikasi itu pergerakan semakin berkurang ya. Karena kalau orang bekerja sudah mengandalkan produktivitas kerja ya. Nah, tinggal main apa teknologi untuk mengenerate income ya. Mudahnya seperti itu ya. Dan pengurangan emisi ya, pengurangan emisi karbon. Hanya memang kadang-kadang kalau kita terapkan letter lux di negara-negara berkembang ini menjadi dilematis ya. Misalnya kita isu work from home ya. Work from home malah yang ada makin boros karena apa? Karena tidak didukung oleh fasilitas teknologi ya. Justru malah repot mengerjakan hal-hal yang lain karena memang secara ekonomi belum settle misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana smart city ini berlangsung? Ya, smart city ini dipakai tadi teknologi IT yang sering kita kenal adalah Internet of Things ya, untuk mengoptimalkan fungsi dari kehidupan lingkungan perkotaan ya. Dan
sekarang sudah mulai berkembang adanya penggunaan AI untuk marketing, kemudian eh, apa ya, telemarketing ya. Kemudian ada machine learning ya untuk pembangunan eh, database. Kemudian dari situ kita bisa melihat ada kecenderungan data real time ya. Kalau kita lihat sekarang bahkan data traffic lalu lintas saja real time ya, supaya kita bisa tahu kondisi jalan misalnya. Oh, di sini lagi macet, jangan lewat situ ya. Jadi penduduk menjadi lebih smart ya. Itu sebabnya disebut sebagai smart city ya. Eh, dan semuanya itu nempel sebagai infrastruktur ya, perkotaan ya. Bagaimana sebuah kota itu bisa diberi label smart, smart dalam tanda petik ya. Eh, yang pertama, mempunyai infrastruktur yang menggunakan teknologi digital ya sebagai apa ya, eh, sentral atau sebagai eh, sarana di kehidupan sehari-harinya. Kemudian menggunakan teknologi untuk pengembangan lingkungan dan kriteria keberlanjutan. Jadi eh, teknologinya digunakan untuk eh, mengembangkan lingkungan. Kalau itu perkotaan berarti lingkungan tempat tinggal masyarakat ya. Kemudian perencanaan kota semakin progresif ya, dalam arti kotanya makin luas, misalnya sumber dayanya makin banyak, energinya makin apa terjamin ya, listrik nggak sering mati ya, gitu-gitu ya. Itu itu salah satu ciri negara maju ya. Saya pernah punya pengalaman ketika dulu sekolah merasakan listrik padam itu down itu selama 4 tahun cuma sekali. Itu pun terus kemudian langsung nyala ya, langsung nyala ya. Eh, Kecuali kalau apa listrik di apartemen kemudian memang ada kerusakan, misalkan kebakaran, lah itu urusannya beda ya. Tapi kalau dari sisi kehidupan sehari-hari, listrik di negara maju itu lebih bertanggung jawab karena begitu listrik down, produktivitas turun, itu bisa dari sisi regulasi mereka sudah memberikan garansi ya. Ya, itu yang patut kita contoh ya. Kemudian eh, transportasi umum ya, angkutan umum, sistem manajemen lalu lintasnya ya lebih efisien. Karena apa? Nggak perlu petugas, kita cuma perlu kamera. eh, Nanti kalau ada yang melanggar langsung ketangkep ya, disurati, didenda ya, dan itu connecting dengan driving license atau SIM ya. Kemudian eh, ruang-ruang perkotaan menjadi lebih nyaman untuk kayak apa aktivitas sehari-hari ya, kerja di bawah taman apa, lesehan ya, semuanya ada CCTV di setiap sudut public space ya. Ya, jadi ini menjadi salah satu ciri eh, smart city itu ya. Label smart itu nggak gampang ya karena lebih menyentuh ke eh, pelayanan publik ya. Termasuk di dalamnya tadi kalau kalau ada CCTV fungsinya juga ada face recognition sehingga
para kriminal akan terdeteksi dengan mudah ya. Ya, jadi termasuk di dalamnya juga bagaimana perilaku masyarakat bisa terdeteksi. Misalnya buang sampah sembarangan, ya, siapa ini yang buang sampah itu semua terdeteksi ya. A- Dan salah satunya kalau terkait dengan waste management itu mereka menggunakan sistem yang jelas ya. Misalnya untuk sampah yang recycle diambil hari Jumat, yang sampah yang umumnya itu diambil seminggu 3 kali ya. Hari-harinya jelas, jadi tidak setiap hari buang sampah. Jadi ada dustbin yang cukup besar untuk kapasitas satu rumah, itu mereka sudah menghitung sehingga tukang ngangkut sampahnya itu eh, kerjanya jelas ya, nggak setiap hari setiap menit ngambilin sampah ya. Nah ini yang memang berbiaya cukup cukup besar ya. Dan kalau ada orang yang membuang sampah tidak sesuai dengan peruntukannya, maka sampahnya tidak diambil atau justru malah kena denda. Itu membuat orang menjadi lebih aware. Nah, apa keuntungan dan kerugiannya ya Smart City ya? Eh, jadi karena dia bisa eh, membangun aktivitas sehari-hari menjadi lebih produktif, lebih sustainable, kemudian lebih efisien ya, dan yang jelas masyarakat menjadi merasa aman ya. Yang menjadi kerugiannya kan nggak karena memang mahal ya, memang memberikan pelayanan publik yang paripurna itu nggak murah ya, nggak murah. Dan kita perlu tahu bahwa di 2050 populasi penduduk dunia itu 85% itu tinggal di perkotaan. Nah, ini menjadi concern kita bersama bahwa semakin padat perkotaan, maka fasilitas infrastruktur menjadi kebutuhan yang nyata ya. Negara mana, kota-kota mana saja yang termasuk eh, smart cities ya. Yang pertama New York. New York itu salah satu kota yang kehidupannya 24 jam ya, 24 jam ya. Eh, Mulai dari public transport, kemudian eh, aktivitas manajemen waste-nya, pengelolaan sampah ya, pelayanan untuk warga kota, surat-surat ya, eh, itu sudah tertata dengan sangat rapi ya. Ya karena memang dari sisi apa penataan otoritas memang New York ini termasuk kota yang nggak mudah ya, kotanya itu sudah beratus tahun ya. Berikutnya adalah Singapura ya. Eh, Kalau yang sudah pernah ke Singapura pasti bisa merasakan itu ya. Semua sangat efisien ya. Nah, penduduknya sedikit soalnya ya. Kemudian produktivitas menjadi salah satu concern, termasuk infrastruktur dan konstruksi itu mereka membuat rating ya produktivitas. Singapura menjadi salah satu kota yang eh, kota pelabuhan yang cukup padat ya. Ya meskipun eh, faktanya memang masih ada perdebatan eh, Singapura itu sebenarnya yang di Singapura isinya orang Indonesia juga ya. Ya, karena energi terutama energi listrik, kemudian sampai reklamasi pasirnya itu ya dari Indonesia. Ya, ini faktanya demikian.
Kemudian kota smart city yang berikutnya adalah Amsterdam ya di Eropa ya. Ini kaitannya dengan ya negara bawah laut ya, Nederland ya. Amsterdam menjadi salah satu kota yang sangat efektif terkait dengan pengendalian banjir ya. Ya tentunya juga karena pelayanan penggunaan teknologi juga sangat kuat di sana ya. Berikutnya Dubai ya. Ya, Dubai ini kota yang ya ini sebenarnya kota buatan ya. Tadinya padang pasir terus kemudian jadi kota yang menjadi destinasi wisata ya. Ya, karena kaya minyak ya. Yang kelima adalah kota London ya. Kota London ini menjadi salah satu kota yang termasuk smart cities ya. Public transportnya yang terkenal adalah Tube atau Underground ya. Kalau di Indonesia itu MRT ya. Nah, itu sudah sangat kuno. Makanya kalau saudara-saudara pernah lihat film Harry Potter ya, ya salah satunya menampilkan itu ya. Underground ya, salah satu yang tertua sejak tahun 1960 ya. Dan semuanya berbasis teknologi ya. Dan salah satu kota yang uh, cukup efisien ya di pelayanan publik, civilization-nya bagus ya. Cuma ya itu tadi, memang hidup di kota yang smart cities ini ya nggak murah juga ya. Nah dari situ saudara-saudara eh, saya beri tugas ya, studi eksplorasi smart city dari 5 kota di dunia tadi ya. Silahkan cari data pendukungnya dan bandingkan dengan konsep smart city yang dikembangkan di Indonesia ya. Buatlah analisis gap dari konsep smart city yang diterapkan dari negara maju dan negara berkembang ya. Kemudian buatlah laporan naskah akademiknya dengan panjang naskah antara 5.000 sampai 7.500 kata ya. Ini tidak termasuk daftar pustaka ya. Kemudian pustaka yang dipakai, pustaka acuannya diambil dari jurnal pada database Scopus 10 tahun terakhir, tahun 2016 sampai 2026, ya. Gunakan Mendeley untuk manajemen referensi tugas ini. Ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, untuk sekiranya sendiri untuk deadline tugas tersebut, kalau boleh tahu di minggu depan atau kapan, Pak? Itu untuk syarat ujian. Baik, berarti sebelum UAS ya, Pak ya? Ya, dikumpulkan pada saat UAS ya nggak apa-apa. Nanti apa saya beri linknya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Di Anda mengeksplorasi dari referensi jurnal ya, referensi jurnal bereputasi terkait dengan isu smart cities dari 5 kota tadi. Anda eksplorasi ya buat kajian ya, tapi referensinya 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir, kemudian nanti dari situ Anda buat analisis gap yang di negara maju dan berkembang itu gapnya seperti apa. Anda boleh fokus dibandingkan dengan Indonesia seperti apa ya. Jadi Anda harus tahu persis ya, eh, membuat kajiannya nggak asal bikin ya. Jadi harus berbasis data. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya cukupkan sampai di sini ya.
Nanti di sela-sela kuliah berikutnya Anda boleh tanya, misalnya, Pak, saya sudah dapat data ini, terus menampilkan ini, apakah saya menampilkannya benar seperti ini, gitu ya. Nah, yang paling penting narasinya. Anda harus menggunakan reference manager Mendeley ya. Baik, Pak. Ya. Oke, demikian kuliah kita pada malam hari ini. Ya, silahkan mulai dipersiapkan untuk mengerjakan tugasnya. Ini tugasnya tugas individu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa nggak boleh ada yang sama persis. Kalau ada yang sama ya contek-contekan ya saya suruh ngulang nanti. Ya, jadi Anda harus benar-benar membuat sendiri ya. Jangan copy paste ya. Pastikan Anda mendapatkan referensi yang primer ya, dan melalui database Scopus ya. Anda kan punya akses ini ya dari SSO ya. Nanti Iya, Pak. silahkan dimanfaatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.